Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan ketiga dari pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah tulisan Abdullah Ba'fadl rahimahullah taala. Ikhwati fillah, di pembahasan yang sebelumnya kita telah mempelajari alat yang digunakan untuk bersuci dari hadas dan dari najis, yaitu adalah air. Dan kita telah mengetahui bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, air yang belum tercampuri dengan campuran yang lainnya. Ikhwati fillah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari bahwa sebetulnya air itu ada beberapa jenis. Yang pertama, kita akan pelajari bahwa air itu ada yang tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin fi istimalihi, air yang suci dan mensucikan, yang tidak dimakruhkan di dalam penggunaannya. Suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan dalam penggunaannya. Jenis air yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruhun fi istimalihi, air yang suci dan mensucikan namun dia dimakruhkan dalam penggunaannya. Yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhir, air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air yang keempat, jenis air yang keempat adalah air yang mutanajis, air yang terkena najis. Ikhwati fillah, pembahasan yang kemarin yaitu air mutlak, air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang belum tercampuri dengan campuran yang lain, itu masuk ke pembahasan air yang tahirun mutahhirun ghairu makruhin fi istimalihi, air yang suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan dalam penggunaannya. Kita telah membahas pembahasan yang ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu air yang tahir mutahhir, suci dan mensucikan, ya. Namun dia makruhun, dimakruhkan fi istimalihi, dimakruhkan dalam penggunaannya. Apa saja itu? Yaitu air yang sangat panas, kemudian air yang sangat dingin. Air yang sangat panas maupun sangat dingin ini bisa satu, bermadarat kepada badan kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh membuat madarat, membuat bahaya baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jenis air yang kedua yang suci dan mensucikan namun dimakruhkan dalam penggunaannya adalah yang dinamakan dengan air musyammas. Air musyammas. Air apa ini? Yaitu air yang terkena panas sinar matahari. Air yang terkena panas sinar matahari itu adalah air musyammas. Namun tidak semua air yang musyammas, yang terkena sinar matahari dan jadi panas, kemudian dimakruhkan penggunaannya. Yang menjadi makruh untuk digunakan adalah dengan beberapa kaidah, dengan beberapa syarat. Yang pertama, apabila air tersebut berada di wilayah panas seperti di daerah Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya adalah wilayah yang panas pada musim panas. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, berada di wadah yang berasal dari logam yang ditempa. Seperti bejana berasal dari tembaga, dari besi. Maka ini apabila berada di wilayah panas, terkena panas sinar matahari di wadah logam yang tempa, maka ini dimakruhkan penggunaannya. Mengapa? Dikarenakan sebuah asar dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya air yang musyammas itu bisa menyebabkan baros, penyakit belang, ya, menyebabkan penyakit belang. Ba'fadl rahimahullah mengatakan, al-muallif rahimahullah taala mengatakan, faslun yukrahu syadidus sukhunati, dimakruhkan air yang sangat panas, wa syadidul burudati, air yang sangat dingin, wal musyammas, dan air musyammas. Syaratnya apa? Fi jihatin haratin, di wilayah panas, berada di wilayah panas seperti daerah Hijaz.
fi ina'in muntabi', air tersebut berada di wadah yang ditempa, logam yang ditempa. Maka apabila air tersebut berada di wilayah yang tidak panas, ya, maka itu tidak menjadi air musyammas. Atau berada di wadah yang bukan berasal dari logam yang ditempa, seperti berada di gelas kaca atau dari tembikar, maka tidak menjadi air musyammas yang dimakruhkan penggunaannya. Kemudian bagaimana cara menggunakan air apabila hanya ada air musyammas? Maka mu'allif mengatakan yaitu dengan didinginkan. Apabila air musyammas ini didinginkan, maka hilanglah kemakruhan dan sifat makruhnya. Mu'allif mengatakan watazulu bitabaridi, dan kemakruhan itu hilang dengan didinginkan. Ini jenis air yang kedua, itu air yang suci dan mensucikan namun dimakruhkan penggunaannya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan ketiga dari jenis air, yaitu air yang tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci namun tidak mensucikan. Air tersebut adalah air yang suci namun tidak mensucikan, ya. Di antara air yang suci dan tidak mensucikan kemarin sudah kita pelajari, yaitu apabila ada sebuah air yang kemudian tercampuri dengan zat yang suci dan merubah sifatnya, baik itu warnanya, rasanya maupun baunya. Itu menjadi air yang suci namun tidak mensucikan. Kemudian jenis air yang kedua yang suci namun tidak mensucikan adalah air mustakmal. Air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang digunakan dalam bersuci, air yang sudah digunakan untuk berwudu maupun mandi janabah. Maka apabila ada seseorang berwudu atau mandi, kemudian dia mengumpulkan mandi janabah tentunya, kemudian dia mengumpulkan air tersebut di sebuah bejana, maka itu adalah air yang mustakmal, yang suci namun tidak bisa mensucikan. Mengapa? Dikarenakan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika zaman dahulu air sangat sedikit, mereka tidak pernah mengumpulkan lagi air yang sudah digunakan untuk bersuci lagi, ya. Mengapa? Karena itu ada air yang mustakmal. Oleh karena itu para ulama mazhab Syafi'i beristinbat bahwa hal tersebut merupakan air yang mustakmal, tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Air tersebut suci, tahir, namun tidak mensucikan. Mu'allif mengatakan, faslun la tasihhu at-taharatu bil ma'il mustakmal al-qalil fi rafil hadathi wala izalatin najasi. Tidak sah bersuci at-taharah bil ma'il mustakmal, dengan air yang mustakmal al-qalil, yang sedikit, yaitu di bawah 2 kullah, di bawah 200 liter, fi rafil hadath, baik itu untuk menghilangkan hadas, wala izalatin najas, ataupun menghilangkan najis, ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, bagaimana ketika ada seseorang kemudian dia itu berwudu ataupun mandi dan dia memasukkan tangannya, seperti ketika ada orang yang berwudu menggunakan gayung seperti ini. Kita ibaratkan ini adalah gayung. Bagaimana apabila ada seorang berwudu dengan gayung, air di sini, kemudian ketika dia memasukkan tangannya ke dalam air ini bagaimana? Maka ketika dia memulai wudu, memasukkan tangannya, berwudu untuk membasuh kedua tangan tersebut, kemudian dia berkumur, kemudian dia membasuh untuk istinsyak, itu tidak mengapa, tidak menjadikan air itu mustakmal yang tidak mensucikan. Namun ketika seseorang mulai ke dalam furudul wudu, mulai kepada hal-hal yang diwajibkan dalam wudu, yaitu mulai membasuh wajah, disitulah ada pembahasannya. Ketika seorang mulai membasuh wajah, setelah orang membasuh wajah, orang itu maka setelah memulai fard wudu, hal yang diwajibkan dalam wudu. Maka apabila dia telah membasuh wajah, kemudian dia memasukkan tangannya ke sini, ke dalam air, itu akan ada perinciannya. Apakah dia meniatkan ketika mengambil air dalam gayung ini untuk berwudu, membasuh, atau dia memasukkan tangan itu karena ingin mengambil, seperti ada cincinnya, dia jatuh ke sini,
ada cincin jatuh, dia niatkan untuk mengambil cincinnya, atau dia meniatkan memang membasuh tangannya itu dalam air. Apabila dia meniatkan memasukkan tangannya ke air ini, meniatkan ingin mengambil air ikhtiraf, mengambil air saja, maka ini tidak menjadikan air yang sedikit ini menjadi mustakmal. Tidak menjadikan air ini menjadi mustakmal, tidak. Air ini masih bisa digunakan. Kemudian apabila dia tidak meniatkan untuk membasuh tangan, tapi dia meniatkan untuk semisal mengambil cincin ini, atau dia ingin meniatkan memang ingin membasuh airnya dalam air, mencuci tangannya dalam air, maka ini menjadikan air ini menjadi mustakmal. Mu'allif mengatakan, fa'idha adkhalal mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalili, maka apabila orang yang berwudu memasukkan tangannya filma ke dalam air ini yang sedikit, misal air dalam gayung, ba'da ghusli wajhihi, setelah dia membasuh wajahnya, ghairu nawin lil ikhtiraf, tanpa dia meniatkan ketika memasukkan tangan ke sini ikhtiraf, tidak meniatkan untuk mengambil air, ya. Seperti memang ingin mencuci tangannya di dalam air tersebut, atau ingin mengambil suatu benda di dalam air. Saral ma'u mustakmalan, maka air ini menjadi air yang mustakmal, menjadi air yang mustakmal. Maka air ini tidak bisa digunakan untuk membasuh berikutnya, ya, tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci yang berikutnya. Maka bagaimana? Maka dituang dan mengambil air yang baru lagi. Dan ikhwati fillah, air yang mustakmal yang tidak bisa digunakan di dalam bersuci adalah air yang digunakan untuk membasuh anggota wudhu yang wajib. Ketika membasuh yang wajib, maka keluar dari hal tersebut apabila membasuh wudhu yang sunnah, seperti membasuh yang kedua dan yang ketiga, ya, itu adalah sunnah. Maka mu'alif mengatakan wal musta'malu fi masnunin, dan air yang mustakmal digunakan tapi pada masnunin, pada hal-hal yang disunahkan, kal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati tasihut taharatu bihi, seperti membasuh yang kedua maupun yang ketiga, ya, tasihut taharatu bihi, itu sah untuk bersuci dengan air tersebut. Jadi sisa air yang digunakan untuk membasuh yang kedua, yang ketiga, itu tidak mengapa. Karena apa? Karena itu membasuhnya ketika itu menjadi sunnah, ya, sudah hadasnya sudah hilang. Dia membasuh kedua itu sudah tidak ada hadas, karena hadas hilang pada pembasuh yang pertama. Yang kedua, yang ketiga itu disunnahkan, maka tidak mengapa apabila ada air yang terkumpul dari air pembasuhan yang kedua atau ketiga, atau ketika membasuh yang kedua tangannya masuk ke air ini, tidak mengapa. Ikhwati fillah, kita kemudian masuk ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan jenis air yang keempat, yaitu air yang najis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis, ikhwati fillah, air itu ada dua jenis, air yang banyak atau air yang sedikit. Air yang banyak itu diperkirakan di atas 200 liter. Air yang di atas 200 liter, di atas 2 kullah, itu adalah air yang banyak. Adapun air yang sedikit adalah air yang sekitar di bawah 200 liter, 2 kullah. Kalau zaman dulu menggunakan kullah, kalau di zaman sekarang lebih mudah menggunakan volume, yaitu sekitar 200 liter. Itu kurang lebihnya. Apabila air yang sedikit, ya, kemudian terkena najis, seperti air kencing, ada air kencing atau ada bangkai yang masuk ke dalam air ini, ya. Apabila airnya harus sedikit, ya, semisal 1 ember atau 1 gayung, ya, kemudian terkena najis, maka bagaimana? Mu'alif mengatakan yanjuzul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at. Air yang sedikit ataupun cairan yang sedikit, yanjuzu menjadi najis bimulaqatin najasati, apabila terkena najis. Jadi apabila ada najis, ya, walaupun satu tetes, ya, kemudian dia masuk ke dalam air ini, netes. Kemudian dia masuk, tidak merubah warnanya, sifatnya tidak berubah, maka ketika ada najis yang masuk ke dalam air yang sedikit,
Bimulaqati najasi menjadi yanjuzul ma, menjadi air yang najis. Menjadi air yang najis. Namun ikhwati fillah, ada pengecualian dari pembahasan ini, yaitu manakala air ini terkena najis namun ada pengecualian. Apa saja pengecualian tersebut? Pengecualian tersebut ada beberapa. Yang pertama, apabila air najis yang masuk ke dalam air ini tidak terlihat. Seperti percikan air. Semisal ada percikan sedikit air kencing, tidak terlihat oleh mata. Dan pada hakikatnya percikan air kencing tersebut ada yang masuk ke dalam air, namun kita tidak bisa melihatnya, sangat kecil ya. Maka ini tidak mengapa, menjadi ma'fu, tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah bangkai hewan yang tidak berdarah. Tidak berdarah maksud ini tidak mengalir darah merahnya. Apabila ada bangkai yang tidak berdarah, hewan tidak berdarah, kemudian terjatuh, bukan dijatuhkan namun terjatuh masuk ke dalam air ya. Seperti lalat yang masuk ke dalam air sini, kemudian alat tersebut mati, atau alat sudah mati memang terjatuh dia ke sini, jatuh sendiri, maka itu tidak mengapa, ma'fu anhu. Kemudian yang ketiga adalah mulut kucing yang telah terkena najis, seperti kucing yang memakan bangkai, maka ini mulutnya terkena najis. Namun setelah itu kucing tersebut pergi dan dimungkinkan kucing tersebut telah meminum air dari air yang banyak sampai hilang najisnya, maka mulut kucing tersebut tidak lagi menjadi najis ya. Demikian pula dengan anak yang terkena najis kemudian dia pergi dan dimungkinkan hilang najisnya, maka tidak mengapa. Kemudian juga yang termasuk najis yang ma'fu anhu adalah asap najis yang sedikit ya. Dan juga bulu yang najis sedikit itu tidak mengapa ya. Dan juga yang terakhir adalah debu dari pupuk hewan. Pupuk hewani, pupuk yang berasal dari kotoran hewan itu dalam mazhab Syafi'i itu adalah najis. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis pernah melewati dua kuburan yang ada dua orang tersebut diazab dalamnya, dalam Sahihaini. Kemudian para sahabat mengatakan, mengapa dua sahabat tersebut diazab? Nabi mengatakan salatnya ammahruma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya tidak menjaga dari al-baul, ya. Al-baul air kencing. Al-baul di sini secara usul fikih adalah kata yang umum, karena alif lam bertemu dengan isim mufrad, maka mencakup seluruh air kencing baik itu manusia maupun dari hewan. Karena itu kotoran hewan pada asalnya adalah najis dalam mazhab Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Ikhwati fillah, mu'allif mengatakan wa yanjuzul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'iyati bimulaqati najasati wa yustathna masail, dan dikecualikan beberapa pembahasan ma la yudrikuhu tarf, apa yang tidak terlihat, najis yang tidak terlihat, yang tetesan air yang tidak terlihat. Wa maitatun la damalaha sailun, dan bangkai hewan yang tidak berdarah seperti serangga, seperti ba'udah, nyamuk ataupun dzubab seperti lalat. Illa in ghayyarat aw turihat, kecuali apabila sangat banyak sampai merubah airnya, ataupun auturihat dilemparkan, dimasukkan ke dalam air dengan sengaja. Wa famu hiratin tanjuzu tanajjasa thumma ghabat, dan mulut kucing tanajjas yang terkena najis, thumma ghabat, kemudian dia pergi, wahtumila wuluhuha fi ma'in katsir, dan dimungkinkan hiroh tersebut, kucing tersebut minum dari air yang banyak sampai hilang. Wa kadzalika shabi idza tanajjasa thumma ghaba wahtumila taharatuhu, demikian juga apabila anak kecil yang terkena najis kemudian dia pergi, kemudian dimungkinkan sucinya. Kemudian wal qalilu minad dukhan najasati, asap najis yang sedikit tidak mengapa. Wal yasiru minas sya'ri an najisi, dan bulu yang najis sedikit tidak mengapa. Dari bangkai ada bulu yang sedikit najis tidak mengapa. Wal yasiru min ghubari sirjin, dan apabila ada debu dari pupuk hewan yang sedikit debunya, karena debu dari pupuk hewan, wala yunajjizu ghubaru sirjina a'dha'ahu ar-rutubah, dan apabila ada
debu dari pupuk hewan yang terkena anggota badan yang basah maupun baju yang basah, maka ini tidak menjadikannya menjadi najis. Demikian pada kesempatan kali ini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.